Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramita Sari Nur Islamia dengan NIM 19113420116 akan membahas tentang analisis klaster. Nah, apa sih analisis klaster itu? Jadi, analisis klaster adalah teknik peubah ganda yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik objek-objek dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi, sedangkan karakteristik antar objek pada satu klaster dan klaster lain memiliki tingkat kemiripan yang rendah. Dengan kata lain, keragaman dalam satu klaster minimum, sedangkan keragaman antar klaster itu maksimum. Nah, selanjutnya kemiripan antar objek diukur dengan menggunakan ukuran jarak. Beberapa ukuran jarak yang sering digunakan diantaranya yaitu Euclidean, Minkowski metri, dan Mahalanobis distance. Nah, Euclidean sendiri yaitu jarak antara dua observasi P dimensi yang digunakan apabila variabel yang digunakan tidak berkorelasi satu sama lain atau ortogonal. Nah, jarak Euclidean ini merupakan tipe jarak yang paling umum dipilih dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yang kedua, Minkowski metri. Untuk jarak Minkowski memudahkan jarak rata-rata dimensi-dimensi secara menyilang. Dalam banyak kasus, ukuran jarak ini mendapat hasil yang mirip dengan jarak Euclidean. Adapun rumus Minkowski metri adalah sebagai berikut. Kemudian, Mahalanobis distance. Mahalanobis distance adalah jarak yang digunakan apabila variabel saling berkorelasi dan tidak ditransformasi. Adapun rumus Mahalanobis distance adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya asumsi klaster. Asumsi klaster itu ada dua. Yang pertama, sampel mewakili populasi dan multikolinearitas, yang berarti tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen. Nah, selanjutnya metode analisis klaster. Nah, dalam analisis klaster terdapat dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Nah, metode hierarki sendiri adalah metode yang memulai pengelompokannya dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Nah, kemudian proses dilanjutkan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya, sehingga klaster ini akan membentuk semacam pohon, di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas antar objek, dari yang paling mirip sampai dengan yang paling tidak mirip. Nah, sedangkan metode non-hierarki adalah metode yang dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah gerombol yang diinginkan, dan kemudian baru dilakukan proses gerombol tanpa mengikuti proses hierarki. Nah, biasa disebut dengan metode Cummins cluster. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan antara metode hierarki dan metode non-hierarki. Nah, untuk ukuran data pada metode hierarki biasanya digunakan dalam data kecil, sedangkan metode non-hierarki biasanya digunakan pada data besar. Selanjutnya, untuk jenis peubah. Pada metode hierarki dan metode non-hierarki itu jenis peubahnya kontinu. Untuk banyak gerombol pada metode hierarki belum diketahui gerombolnya, sedangkan metode non-hierarki sudah diketahui. Ukuran jarak. Nah, ukuran jarak pada metode hierarki biasanya menggunakan jarak Euclidean dan Mahalanobis, sedangkan pada metode non-hierarki menggunakan jarak Euclidean. Asumsi sebarang. Pada metode hierarki maupun non-hierarki itu tidak ada asumsi. Selanjutnya metode. Pada metode hierarki biasanya menggunakan metode aglomeratif dan divisif, sedangkan pada metode non-hierarki biasanya menggunakan metode Cummins. Selanjutnya contoh soal. Nah, lakukanlah analisis klaster pada data berikut. Nah, di sini saya akan melakukan analisis klaster dengan menggunakan aplikasi R dengan metode Cummins. Nah, di sini terdapat data siswa dari suatu kelas dengan nilai pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, dan tata negara. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan input data ke aplikasi R dan mengubah data agar sesuai dengan format yang bisa di-running oleh R. Nah, di sini kita menggunakan library Haven untuk mengimpor data dari SPSS, lalu mengubah nama variabel yang terletak pada kolom 1 menjadi nama baris. Nah, hasil outputnya adalah sebagai berikut.
Nah, lalu langkah selanjutnya adalah melakukan scaling agar nilai dan variabelnya dapat dibandingkan. Nah, hasilnya menjadi sebagai berikut. Nah, setelah dilakukan scaling, maka dapat dilakukan analisis cluster dengan metode K-means. Nah, di sini jumlah cluster yang dipilih adalah 3 karena datanya yang cukup sedikit. Lalu dihasilkan output sebagai berikut. Nah, jumlah anggota pada cluster 1 itu ada 6 dan jumlah anggota pada cluster 2 ada 4 dan pada cluster 3 ada 4 juga. Nah, untuk memudahkan interpretasi pada cluster, maka dilakukan perhitungan rata-ratanya pada data aslinya agar dapat lebih mudah dilihat bagaimana rata-rata nilai pada masing-masing cluster. Nah, interpretasinya adalah sebagai berikut. Nah, untuk cluster 1 itu berisi siswa dengan nilai ekonomi yang rendah, nilai sosiologi yang sedang, dan juga nilai antropologi, geografi, dan tata negara yang tinggi. Pada klaster 2 berisi siswa dengan nilai ekonomi yang sangat rendah, nilai antropologi, geografi, dan tata negara yang sedang, dan juga nilai sosiologi yang tinggi. Nah, pada klaster 3 berisi siswa dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, nilai sosiologi dan antropologi yang rendah, dan juga nilai geografi dan tata negara yang sedang. Nah, selanjutnya dapat pula dilakukan visualisasi pada klaster yang terbentuk. Nah, library yang digunakan untuk visualisasinya adalah library Factoextra. Nah, dari grafik ini dapat dilihat jelas masing-masing klaster saling mengelompok sesuai dengan klasternya masing-masing. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.